syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini kita diberikannya kesehatan, kesempatan untuk dapat belajar kembali di SMA Dr. Wahidin Sudirohusodo yang kita cintai ini. Anak-anak Ibu, di pagi hari ini kita belajar bahasa Indonesia bersama Ibu Nurlena Sari Rangkuti. Adapun materi kita pada pagi hari ini mengidentifikasi informasi berupa permasalahan aktual yang disajikan dalam teks ceramah. Tujuan kita menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks ceramah berdasarkan jenisnya. Anak-anak Ibu, perhatikan dengan baik materi yang Ibu sampaikan. Bila ada yang kurang jelas, tanyakan gurumu. Ambil buku catatan dan buku paket kalian. Simak dengan baik. Selamat menyimak. Dalam pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengenal jenis pembicaraan yang disebut dengan ceramah. Sekarang kita akan mengenali jenis informasi ataupun permasalahan yang mungkin kita dapatkan dari suatu ceramah. Jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi. Yang termasuk jenis informasi ini adalah informasi yang menambah pengetahuan, informasi yang mengajarin pembaca atau informasi edukatif, dan informasi yang hanya menyenangkan pembaca yang bersifat fiksional ataupun khayalan. Informasi yang menambah pengetahuan misalnya tulisan tentang pergantian kurikulum. Informasi edukatif misalnya tulisan tentang teknik belajar yang jitu. Selanjutnya, informasi yang menyenangkan misalnya cerita pendek, karikatur, dan komik. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajian informasinya. Di media massa dikenal berbagai bentuk penyajian, yaitu dalam bentuk tulisan, foto, kartun, ataupun karikatur. Dalam bentuk tulisan dikenal bentuk berita, artikel, karangan, resensi, kolom, dan karya fiksi. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwa, yaitu informasi berdasarkan tempat kejadian peristiwa berlangsung. Dengan demikian, informasi dibagi menjadi informasi daerah, nasional, dan mancanegara. Yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan, yaitu informasi berdasarkan bidang-bidang kehidupan yang ada. Bidang-bidang yang biasanya dibedakan itu misalnya pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, dan iptek. Yang kelima, informasi berdasarkan bidang kepentingan, yaitu dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi yang menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Yang kedua, informasi yang menyangkut perubahan dan berpengaruh pada kehidupan pembaca. Yang ketiga, informasi tentang cara atau kiat baru dan praktis bagi pembaca untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Yang keempat,
informasi tentang peluang bagi pembaca untuk memperoleh sesuatu. Sampai di sini dahulu materi kita hari ini anak-anak ibu. Minggu depan kita lanjutkan dengan materi kita yang baru. Terima kasih. Selamat pagi.